Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. A. Upaya pembaruan sosial studi di Amerika Serikat. Bidang studi ilmu pengetahuan sosial IPS yang masuk ke Indonesia adalah berasal dari Amerika, yang disebut dengan social study. Pertama kali social study dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di Grubi, Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad sebelum revolusi industri abad 18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Latar belakang dimasukkannya social study dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat berbeda dengan di Inggris karena situasi dan kondisi yang menyebabkan juga berbeda. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras, di antaranya ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa, dan ras Negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebun-kebunan negara tersebut. Pada awalnya, penduduk Amerika Serikat yang multiras itu tidak menimbulkan masalah. Baru setelah berlangsung perang saudara antara utara dan selatan atau yang dikenal dengan Perang Budak yang berlangsung antara tahun 1861 sampai 1865, di mana pada saat itu Amerika Serikat siap untuk menjadi kekuatan dunia. Mulai terasa adanya kesulitan karena penduduk yang multiras tersebut merasa sulit untuk menjadi satu bangsa. Komisi Tenaga Pelaksanaan Kurikulum menyebarkan temuan-temuan terhadap masyarakat, pendidikan, dan masyarakat umum. Pandangan tentang program sosial studi abad 21 yang komprehensif diantaranya sebagai berikut. A. Kurikulum sosial studi yang lengkap memberikan pengalaman belajar yang konsisten dan bersifat kumulatif yang bisa dikaji dan diperdebatkan melalui pertanyaan-pertanyaan inquiries. Misalnya, para siswa harus sampai menyadari bahwa peristiwa-peristiwa saat ini terjadi karena adanya perbuatan orang-orang masa dahulu. D. Membaca, menulis, mengamati, berdebat, bermain peran, dan pengadilan tidak sungguhan atau bermain simulasi, bekerja dengan menggunakan data statistik, dan menggunakan kemampuan berpikir kritis harus menjadi bagian integral di dalam pembelajaran sosial studi. B. Upaya pembaruan sosial studi di Australia. Di Australia, sosial studi sebagai suatu mata pelajaran yang diberikan sejak sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah. Dianggap sebagai mata pelajaran yang mempunyai kedudukan penting di seluruh negara bagian. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran yang semakin meningkat di kalangan penduduk Australia terhadap masalah-masalah ekonomi, politik, lingkungan, sosial, dan masalah-masalah pribadi yang memerlukan adanya kemampuan untuk mengatasinya. Pada tahun 1989, Dewan Pendidikan Australia, The Australia Education Council, berhasil menyepakati tujuan pendidikan nasional yang disahkan pada konferensi Hobart, diberi nama The
Common and Agreed National Goal for Schooling Australia. 10 buah tujuan yang berkaitan langsung dengan social study dan sekaligus berisi pesan tentang perlunya membangun warga negara yang berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Demokrasi adalah tujuan ketujuh, yakni the develop knowledge, skill, attitude, and knowledge which will enable students their own society accessible to all, understand imposing state elements as well as recording university. The second major goal of social education is to enable students to participate actively in society. C. Upaya pembaharuan pembelajaran IPS di Indonesia. Pembaharuan kurikulum istilah ilmu pengetahuan sosial IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia baru dikenal sejak lahirnya kurikulum tahun 1975. Sebelumnya, pembelajaran ilmu-ilmu sosial untuk tingkat persekolahan menggunakan istilah yang berubah-ubah sesuai dengan situasi politik pada masa itu. Pembaruan kurikulum IPS di Indonesia diantaranya A. Kurikulum 1964 menggunakan istilah pendidikan kemasyarakatan. Ada dua kelompok mata pelajaran, ialah kelompok dasar yang terdiri atas sejarah Indonesia dan geografi Indonesia, bahasa Indonesia dan civic, dan kelompok cipta yang terdiri atas sejarah dunia dan geografi dunia. B. Pada tahun 1968 terjadi perubahan pengelompokan mata pelajaran sebagai akibat perubahan orientasi pendidikan. Mata pelajaran di sekolah dibedakan menjadi pendidikan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. C. Pada tahun 1975 lahirlah kurikulum 1975 yang mengelompokkan 3 jenis pendidikan, yakni pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidikan keahlian khusus. Dalam kurikulum 1975 dikemukakan secara eksplisit istilah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS yang merupakan perpaduan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi. D. Menjelang adanya perbaikan kurikulum 1975 tahun 1980 muncul bidang studi PSPB, gagasan dari Mendikbud. Mata pelajaran ini hampir sejenis dengan IPS, sejarah, dan PMP. Upaya perbaikan kurikulum IPS 1975 KYD baru terwujud pada tahun 1984. Kurikulum IPS 1984 pada hakikatnya menyempurnakan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan kurikulum 1975. Ditinjau dari segi pendekatan atau metodologi, pembelajaran kurikulum IPS 1975 dan 1984 menggunakan pendekatan integratif dan 1984 menggunakan pendekatan integratif dan struktural untuk IPS SMP dan pendekatan disiplin terpisah atau separate disciplinary approach untuk SMA. F. Pada tahun 1994 terjadi lagi perubahan kurikulum IPS. Dalam kurikulum 1994 dinyatakan bahwa IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah untuk IPS SD. Bahan kajian pokok dibedakan atas dua bagian, ialah pengetahuan sosial dan sejarah. G. Memasuki abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan, khususnya perubahan dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi telah menimbulkan perubahan ekonomi yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. H. Ketentuan tentang implikasi dari peraturan perundangan tersebut akan dikeluarkan kebijakan tentang kurikulum satuan pendidikan KTSP beserta pedomannya dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetisi lulusan atau SKL dengan panduan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tahun 2006 ini antara IPS dan PKN dipisahkan kembali.
D. Kemampuan berpikir untuk siswa sekolah dasar. 1. Kecakapan belajar inquiry. Pembelajaran inquiry menerapkan metode ilmiah untuk masalah-masalah belajar dan umumnya digunakan dalam mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Filsuf pendidikan Amerika terkenal John Dewey menyarankan langkah-langkah pembelajaran inquiry dalam buku klasiknya How We Think yang diterbitkan tahun 1910 sebagai berikut. A. Menggambarkan indikator-indikator masalah atau situasi. B. Memberikan kemungkinan jawaban atau penjelasan. C. Mengumpulkan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran jawaban atau penjelasan. D. Menguji kebenaran jawaban sesuai dengan bukti-bukti yang terkumpul. E. Merumuskan kesimpulan yang didukung oleh bukti yang terbaik. 2. Kecakapan berpikir kreatif. Berpikir kreatif lebih mengutamakan pada pendekatan untuk memecahkan masalah yang membingungkan. Umpamanya, para penemu adalah orang-orang kreatif. Berpikir kreatif membantu kita dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Para ahli percaya bahwa perubahan berjalan dengan cepat. Oleh karena itu, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif yang dapat menuntun mereka menyesuaikan diri dengan kondisi hidupnya akan sangat berguna bagi kehidupannya. 3. Kecakapan berpikir kritis. Tujuan berpikir kritis adalah untuk menguji suatu pendapatan atau ide, termasuk di dalam proses ini adalah melakukan pertimbangan atau yang didasarnya pada pendapatan yang diajukan. Pertimbangan-pertimbangan itu biasanya didukung oleh kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Keterampilan memecahkan masalah. Idealnya setiap masalah dapat dipecahkan dengan proses penyelesaian yang benar, tepat, dan baik sesuai dengan dukungan bukti yang tersedia. Agar dapat bekerja seperti itu, maka guru perlu mendorong para siswa mengikuti langkah-langkah pendekatan pemecahan masalah. Proses pembelajaran dengan teknik problem solving mencakup langkah-langkah sebagai berikut. A. Mengenali adanya masalah. B. Mencari alternatif pendekatan untuk memecahkan masalah itu. C. Memilih dan menerapkan pendekatan. D. Mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Proses pengambilan keputusan. Baiklah, itulah materi yang telah kami sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.